Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi bagi yang menonton video ini di pagi hari, dan saya ucapkan selamat malam bagi yang menonton video ini di malam hari, dan saya ucapkan selamat siang dan selamat sore bagi yang menonton video ini di siang dan sore hari. Oke, di sini saya Muhammad Mina Farhan, NIM 19322444025 dari Pendidikan Fisika C 2019, akan mempresentasikan mempresentasikan materi gas tak ideal dari mata kuliah Fisika Statistik dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Supahar, MSI. Oke, baik, langsung saja ke materinya. Nah, di gas tak ideal ini mencakup ada dua materi yang akan saya presentasikan. Yang pertama adalah zat padat, lalu yang kedua adalah menerapkan hitungan mekanika kuantum. Baik, next ya. Untuk yang pertama adalah materi dari subbab zat padat. Ya, oke. Nah, selain gas, wujud lain yang mudah digarap adalah bahan padat yang tidak mudah berubah bentuknya. Ada geometri khusus yang mempelajari bentuk tata laksana wujud padat ini, yang sering disebut kisi-kisi atau latis. Nah, pengukuran kapasitas panas bahan padat umumnya menunjukkan pada nilai C nu T pada suhu ruang sebesar 3 NK. Nah, dua kali nilai C nu T pada bahan yang berubah gas. Hal itu juga dapat dijelaskan lewat cara yang sangat sederhana. Nah, molekul atau atom yang ada pada bahan padat tersebut sesungguhnya tidak diam, statik, melainkan bergetar. Nah, katakanlah mengikuti gerak harmonik seperti itu ya. Nah, energi dapat diungkap dalam besaran simpangan, S vektor dan momentum P vektor menggunakan ungkapan mekanikanya Hamilton sebagai berikut. Epsilon S P vektor sama dengan P vektor kuadrat per 2M plus K per 2 S vektor kuadrat. Nah, seperti itu persamaannya. Lalu gerak getaran itu terjadi dalam arah 3 dimensi, jadi bukan arah 2 dimensi ya. Jadi persamaannya menjadi epsilon EGZ PX PYBZ sama dengan PX kuadrat plus PY kuadrat plus PZ kuadrat per 2M plus K per 2 S kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Nah, seperti ini persamaannya ya. Nah, untuk memudahkannya, kita anggap saja masing-masing molekul pada kisi-kisi itu bergetar dengan frekuensi yang sama. Berarti tetapan bekas nilainya sama. Seperti itu ya. Nah, kita dapat menyatakan besaran fungsi partisi atom seperti yang ada pada persamaan di atas tadi, yang ini nih, menjadi seperti ini. Hi beta sama dengan seper H pangkat 3 integral dx, integral dy, integral dz, dan seterusnya. Ya, ini yang atas ini dimasukkan ke sini, ditambahkan beta dan min ya, seperti ya. Nah, karena besaran EGZ demikian juga PX, PY, dan Z dalam ungkapan di atas dapat ditulis sebagai faktor terpisah, maka ungkapan itu juga dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, jadi yang kedua ini, persamaan kedua ini dapat dituliskan seperti persamaan ketiga ini. Seperti ini persamaannya ya. Oke, baik, lanjut. Nah, kalau dihitung dengan menggunakan rumus integral, integralnya seperti ini, maka hasilnya adalah Hi beta sama dengan, ini dalam kurung seper H pangkat 3 dari akar 2 pm per beta, terus dikali pangkat 3 dari 2 pi per k beta, seperti itu. Nah, dari sini kita dapat menghitung energi rata-rata per atom atau molekul melalui epsilon sama dengan min dolen Hi beta per 2 beta sama dengan 3 per beta atau epsilon sama dengan 3 kT. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi energi internal untuk zat padat adalah UT sama dengan N epsilon sama dengan 3N KT. Nah, nilainya dua kali nilai energi internal hasil hitungan untuk gas ideal ya, seperti itu. Baik, lanjut. Nah, pengamatan eksperimen tidak pernah dapat mengukur besaran energi internal itu secara absolut. Jadi, belum pernah mengukur besaran energi tadi internal itu secara absolut. Nah, besaran yang biasa diukur itu dalam eksperimen bukan energi internal U, tapi energi kapasitas panasnya, yaitu banyaknya energi yang kita perlukan untuk menaikkan suhu benda tersebut dengan 1 derajat. Nah, besaran kapasitas panas pada volume konstan biasanya dituliskan dengan lambda C nu. Misalnya CV seperti ini ya, dibaca C nu, yang dari pelajaran termodinamika, nilainya didapat dari C nu sama dengan d nu T per dt. Nah, kapasitas panas ini mestinya nilainya bisa bergantung pada suhu T, sehingga biasanya dituliskan dengan nama C nu T. Tetapi hasil eksperimen C nu T untuk gas yang sangat renggang
Gas yang sekarang ini maksudnya jumlah molekulnya kecil dibandingkan dengan volumenya sehingga situasinya mirip dengan gas yang di predikat ideal tadi. Ternyata nilainya tidak bergantung pada suhu T dan besarannya menjadi 3/2 NK. Oke, seperti itu. Nah, sehingga diperoleh persamaan C nu sama dengan D nu T per dt. Nah, seperti itu sama dengan 3 NK dari hasil pengukuran eksperimen. Nah, pada hampir semua bahan padat asalkan suhunya tidak terlalu rendah, pengukuran kapasitas panasnya selalu bernilai 3 NK. Dahulu itu dikenal sebagai hukum Dulong Petit ya. Jadi aturan distribusi Maxwell-Boltzmann ternyata cukup dapat diandalkan ya. Nah, ini dari situ Einstein melihat bahwa ketidaksesuaian antara ramalan kapasitas panas padat dengan hasil pengamatan pada suhu yang rendah itu bukan berasal dari statistik Maxwell-Boltzmann, melainkan dari cara kita membahas mekanika untuk getaran harmonik. Ya, seperti itu ternyata. Nah, selanjutnya kita masuk ke subbab kedua, yaitu menerapkan hitungan mekanika kuantum. Nah, status energi sebuah osilator harmonik ditandai dengan sebuah bilangan kuantum J yang nilainya boleh 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Energi osilator pada status tersebut nilainya epsilon J sama dengan H nu dalam kurung J plus 0,5. Seperti ini ya. Nilai dari energi osilator. Nah, H tetapan Planck dan V nu frekuensi osilator jika ada 3N osilator harmonik. Dengan menggunakan aturan Maxwell-Boltzmann, peluang bahwa osilator tersebut menempati status J sebanding dengan E pangkat minus epsilon J per kT, maka energi total zat padat itu adalah seperti ini. Ya. UT sama dengan bla 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 seperti ini ya. Nah, sudah kita bahas sebelumnya bahwa ada kalanya seper kT kita tulis sebagai parameter B. Sudah kita bahas sebelumnya bahwa ada kalanya seper kT kita tulis sebagai parameter beta. Maka ungkapan untuk energi internal U menjadi lebih sederhana, yaitu U sama dengan minus 3N per Hi beta dikali do Hi beta per do beta. Ya, seperti itu. Ini persamanya menjadi seperti ini jika disederhanakan. Nah, oleh karena itu, akan kita hitung sekarang nilai Hi beta tersebutnya. Hi beta sama dengan sigma E minus beta epsilon M sama dengan sigma E pangkat minus beta hanya dalam kurung M plus 0,5. Jadi persamaannya menjadi E pangkat min beta hanya per 2 per 1 per min E pangkat min beta hanya. Nah, ini sama dengan seper sin H beta hanya per 2. Nah, jadi dengan menggunakan persamaan 3 persamaan di atas maksudnya ya, akan kita dapatkan U sama dengan 3/2 N hanya cos beta hanya per 2 per sin H dalam kurung beta hanya per 2. Yaitu sama dengan 3/2 N hanya E pangkat beta hanya per 2 plus E pangkat min beta hanya per 2 per E pangkat beta hanya per 2 min E pangkat min beta hanya per 2. Seperti ini bersamaannya. Oke. Nah, itu diartikan secara sederhana, menggantikan beta dengan seper kT dari ungkapan U sebagai fungsi dari suhu T dapat menghitung besarnya kapasitas panas C nu sama dengan du per dt. Itu. Jika kita definisikan besaran X sama dengan H nu per kT aksen, maka du per dt sama dengan du per dx kali dx per dt. Nah, dari definisi X sama dengan H nu per kT kita peroleh dx per dt sama dengan sehingga C nu T sama dengan du per dt sama dengan min 3/2 N H nu kali X per T sin H kuadrat X min cos H kuadrat X per sin H kuadrat X sama dengan 3/2 N H nu X per T per sin H kuadrat X. Nah, diungkapkan dalam T sehingga diperoleh C nu T sama dengan 3NK dalam kuadrat H nu per 2KT 1 per sin H kuadrat H nu per 2 kT. Nah, persamanya menjadi seperti ini ya, C nu T-nya. Nah, pada suhu T yang tinggi, besaran X H nu per kT menjadi sangat kecil sehingga sin Hx sama dengan ya, bisa dianggap sama dengan setengah dari X min 1 min seper X ya, atau sama dengan X. Nah, maka C nu T ini
bisa dianggap 3NK dalam kurung X kuadrat per X kuadratnya, jadi sama dengan 3NK gitu ya. Nah, tepat seperti yang kita jumpai pada hasil perhitungan dengan osilator klasik yang sesuai dengan hukum empirik Dulong-Petit. Jika T sama mendekati 0, maka X menjadi sangat besar, sehingga besaran sin Hx akan mendekati setengah E pangkat X. Nah, persamaan tadi di atas ini, yang sin ini, akan mengubah menjadi sin T sama dengan 3/2 NK kuadrat dari H per KT dikali E pangkat min H per 2 KT, seperti itu. Nah, terus nih ada dua faktor yang saling bertanding untuk membesar atau mengecil. Nah, faktor yang pertama yaitu H per KT kuadrat yang tentunya semakin besar jika T mendekati 0. Dan faktor yang kedua adalah E pangkat min H per 2 KT yang semakin kecil ketika T mendekati 0. Nah, seperti itu. Memang benar bahwa sin T adalah dalam ungkapan persamaan 52 tadi yang atas tadi yang sebelumnya itu akan mengecil ketika T mendekati 0. Jadi model Einstein yang sangat sederhana ini dalam garis besarnya dapat menerangkan perangai kapasitas panas seperti yang diamati dalam eksperimen. Jadi seperti itu ya. Nah, kita masuk di contoh soal. Ada dua contoh soal. Yang ini yang pertama, yaitu model sederhana yang digunakan untuk melukiskan perilaku termal zat padat adalah kumpulan atom-atom molekul yang secara rata-rata menduduki tempat-tempat teratur berbentuk kisi-kisi. Masing-masing atom atau molekul tidak sekedar diam di tempat, ya tidak statik, melainkan bergerak atau bergetar secara harmoni dalam ruang 3 dimensi. Nah, sebut saja itu zat padat ideal. Nah, bagaimana pendapat Anda? Di sini pilihannya ada. Model ini dapat diterima sebagai pendekatan awal karena struktur kristal maupun gerakan getarnya tidak dapat dilihat dengan indera penglihatan. Boleh juga ini. Terus yang kedua, model ini kurang realistik karena yang menyebabkan atom atau molekul itu bergetar adalah gaya tarik antar sebuah atom atau molekul akibat interaksinya dengan atom atau molekul tetangga. Coba kita lihat opsi lain. Model ini kurang realistik karena ada macam-macam bentuk kisi-kisi seperti bisa dipelajari dari sisi pengamatan dengan sinar X tentang pelbagai struktur kristal. Coba kita lanjut. Model ini kurang realistik karena menggunakan getaran yang sifatnya harmonik. Nah, ini jelas pendapat saya. Ini jawabannya sepertinya ini adalah A. Ya. Model ini dapat diterima sebagai pendekatan awal karena struktur kristal maupun gerakan getarannya tidak dapat dilihat dengan indera penglihatan. Ya kan alasannya seperti itu. Wow, benar. Ini jawabannya A. Oke. Yang contoh soal kedua, yang terakhir nih ya. Hitungan klasik menghasilkan kapasitas panas zat padat ideal yang nilainya 2 kali lebih besar dibanding dengan kapasitas panas gas ideal. Itu terjadi akibat A. Wujud padat terjadi pada suhu yang lebih rendah daripada wujud gas, jadi lebih susah menaikkan suhu wujud padat dibanding dengan suhu wujud gas. Wujud padat terjadi pada suhu yang lebih rendah daripada, jadi lebih susah menaikkan suhu wujud padat dibanding. Sebenarnya, kita skip dulu. Yang B, bentuk fungsi Hamilton zat padat ideal mengandung 3 kuadrat variabel momentum dan 3 kuadrat variabel posisi. Sedangkan fungsi Hamilton untuk gas ideal hanya mengandung 3 kuadrat variabel posisi saja. Oke, lanjut. Wujud padat harus melalui wujud cair dahulu sebelum berubah menjadi wujud padat. Nah, zat padat lebih sukar berubah bentuk dibanding dengan gas. Oke, ini sebenarnya beberapa jawaban ini benar tergantung konteksnya. Jadi di sini hitungan klasik menghasilkan kapasitas panas zat padat ideal yang nilainya 2 kali lebih besar dibandingkan dengan kapasitas panas gas ideal. Nah, dari masalah ini, ini penyebabnya yaitu bentuk fungsi Hamilton. Zat padat ini mengandung 3 kuadrat variabel momentum. Nah, ini jawabannya tuh yang B. Oke, seperti itu. Baik, sekian video dari saya, dari Muhammad Mina Farhan. Jika banyak kata, komen yang masih belibet dan lain-lain, ini dalam proses pengupgradean diri ya seperti itu ya. Ya, yang benar itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dari sini kita bisa belajar bersama. Saya juga belajar dari saya sendiri. Jadi semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.